Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Kata-kata ta'ziman wa takriman kepada guru-guru kami, pimpinan daya balai pengajian yang ada di tempat yang mulia ini, kepada BKM Masjid, kepada Tunku Khatib Masjid, kepada Imam Syekh, kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, getanyo baruban manteng selesai talaksanakan puasa bulan Ramadan, yang mana sebagaimana yang getanyo ketahui bahwa puasa bulan Ramadan salah satu upaya untuk berperang melawan hawa nafsu, yang mana seketika Rasulullah kembali daripada peperangan Badar, salah seorang sahabat getanyang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah peperangan yang terlebih dahsyat daripada perang Badar ini?" Rasulullah ngetehud, yaitu perang melawan hawa nafsu. Dan alhamdulillah, getanyo baruban selesai, atau dalam bahasa lain baruban kembali dari medan peperangan melawan hawa nafsu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak hikmah daripada puasa, lebo hikmah, yang mana lebo hikmahnya penyebab daripada timbulnya perpecahan dan putusnya tali silaturahmi. Hikmah yang pertama yaitu puasanya gepurno getanyo untuk tidak terikat dengan makan dan minum, yang mana getanyo gebatasi untuk bisa makan dan gebatasi untuk bisa minum. Getanyo hanya jet tapajuh makanan pada wate yang kali ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uronyo le penyebab terjadinya putus silaturahmi, terjadinya kekacauan nyanto gara-gara asoprut, punya bahasa kata. Gara-gara asoprut, gara-gara menuruti nafsu makan, sehingga kadang-kadang urang hana muturile ngangan. Kadang-kadang urang wate manteng gatin, ganyan manteng get gemengan dua ge. Tetapi ketika kakaya, ketika atau perut ganyan kana kalebih daripada orang lain, maka ketikanya lah malapetaka terjadi dengan urang-urang yang mana barokan ganyan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, telah tahu di antara pembeda antara manusia dengan makhluk yang bukan manusia, contohnya seperti binatang, yang pembeda ji, yang kehinan. Artinya manusianya udip manusiakan untuk pajuk, hidup bukan untuk makan. Tetapi manusia ini diciptakan oleh Allah untuk berubudiah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk berubudiah kepadaku. Adapun binatang diciptakan oleh Allah untuk makan dan untuk menuruti nafsu syahwat. Hana persoalan selain daripadanya. Yang keinan perbedaan ji. Binatangnya mulai bengah jaga tingut sampai terbenam matahari, mereka fokus empen perut dan menuruti syahwat yang lain. Hana lain. Dan wajar tujuan hidup daripada binatang untuk makannya wajar.
Kenapa? Karena binatangnya hana hisap iji. Hana pertanyaan tengah, wate mati binatang getanya tengah. Nyan tepo nalung kakak pajuh ika. Nyan ho kakaja ika. To yang ka terdalimi gara-gara tindakan ka. Hana nyan pak binatang. Maka Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma akaltum minha saminan." Seandainya binatang itu mengerti bahaya kematian, itu hidupna bahaya mati. Mulai sakit mati tiban, dalam kubu tiban, di yaumil mahsyar tiban. Maka punya binatang itu penyakit mati, bahaya kematian. Ma akaltum minha, kamu tidak pernah makan binatang itu dalam keadaan gemuk. Hanta teme limo tumbun, hanta teme kameng tumbun. Bahkan karena kameng stres dan selalu berpikir apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyankeh pembeda antara getanyo dengan makhluk selain daripada getanyo. Yang mana kita hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk mempertahankan kehidupan. Hikmah yang kedua, getanyo gepurno oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa untuk membatasi nafsu syahwat jima, nafsu syahwat bersetubuh, berzina, atau nafsu syahwat untuk galak kepada lawan jenis. Gebatasi ya tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun istri sendiri tidak boleh melakukan atau tak tunaikan nafsu pada wate yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mesti pada malam uro nyan ngan prumodro te. Bahkan bukan hanya bersetubuh yang dilarang, mukaddimah bersetubuh pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang membedakan antara makhluk manusia dengan makhluk di luar manusia. Kalau makhluk di luar manusia, mereka bebas untuk melampiaskan nafsunya ketika melihat lawan jenis. Watai kalan makhluk di luar manusia, baik itu binatang ataupun jin, watai kalan lawan jenis nyan hana hukum agama yang ditetapkan oleh Allah kepada awaknya. Hana giyu menikah ile langsung aju. Tetapi kita manusia tidak boleh. Ada peraturan, ada undang-undang yang ditentukan di dalam kitab fikih. Dan uronyo pun sumber permasalahan inan cid. Le urang yang karu dalam rumah tangga gara-gara kasus perselingkuhan. Le urang yang gabuk, le urang inang yang menggugat cerai suaminya, yang menggugat, yang mempasah suaminya. Padahal kadang-kadang secara hukum fikih hana sebab untuk je pasah, tetapi demi menuruti syahwat dengan urang agam lain yang manteng harim mengangan, rela menuduh suaminya atau mempermalukan suaminya di pengadilan, di mahkamah syariah. Maka dengan berpuasa, dengan hikmah berpuasa, getanyo bisa mengendalikan nafsunya. Kemudian yang kelih, puasa mengajari kita untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak penting. Kita dalam puasa hanggebi temulit, hanggebi fitnah, hanggebi nyo, hanggebi je. Itu artinya apa? Kita nyo hanggebi pegah atah hana perle. Atah hana tak tepu be tak pegah. Atah hana penting be tak pegah. Yang tak pegah atah tak tepu menteng. Yang tak bicarakan yang kapasitas draw teman-teman. Itulah kunci keselamatan. Apalagi di akhir zamannya. Imam Ghazali zamankah getulih dalam kitab Ihya bahwa zamannya adalah zaman fitnah. Zaman yang mana bila diam orang tersebut menjadi selamat, dan bila banyak berbicara maka orang tersebut akan celaka. Maka dalam syair Arab kupegah bahwa kalam kat dawa, getanyo pegah habanyo lagi ubat. Munyole tajib ubat, mu ubat tajib harus standar lagi sakit.
Mesti kita takik ule nyan tina bodrek manteng. Munya tajib bodrek tiploh ne takik ule, maka bodreknya akan memberi mudarat. Banyaknya memberi mudarat, namun yang memberi manfaat apabila disesuaikan antara obat dengan sakit. Disesuaikan antara pembicaraan dengan ilmu. Zamannya zaman fitnah Nabi Halimung Ghazali. Orang yang duduk di rumah, orang yang selamat. Orang yang hanala perah haba, orang yang selamat. Orang yang le perah haba, maka orang yang akan dipoh le haba droga. Maka di dalam pepatah Arab yang lain keperah, bahawa lidahnya umpama pedang. Getanya menyobrat takkan kegop, pedangnya akan kembali menebas leher roda. Maka nalheboh pelajaran yang tak temeng dari getanya berpuasa bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, cegah getanya untuk ketergantungan kepada makan dan minum. Yang kedua, ketergantungan kepada syahwat. Dan yang ketiga, untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak penting. Hanya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahi liwahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa aswajihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallah faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi ajma'in. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.